Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Laili. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembuktian bahwa translasi merupakan koliniasi. Translasi adalah koliniasi. Sebelumnya, apa sih translasi itu? Definisi translasi. Suatu pemetaan S merupakan translasi bila terdapat ruas garis berarah atau vektor AB sedemikian hingga untuk setiap P elemen R2 dengan SABP sama dengan P aksen berlaku PP aksen sama dengan AB dan ruas garis PP aksen sejajar AB. Sebelum membuktikan bahwa translasi adalah koliniasi, terlebih dahulu kita akan membuktikan bahwa translasi adalah transformasi. Berikut pembuktiannya. Karena transformasi merupakan fungsi bijektif, maka kita akan membuktikan bahwa translasi surjektif dan injektif. Nah, yang pertama kita akan membuktikan bahwa untuk setiap P aksen elemen R2 ada P sedemikian hingga P aksen sama dengan SABP. Jadi maksudnya untuk sebarang titik di R2 kita akan menunjukkan bahwa ada P sedemikian hingga ketika P ditranslasikan berdasarkan vektor AB akan menghasilkan P aksen tadi. Nah, diketahui vektor AB sebagai vektor geser. Ambil sebarang titik P dengan aksen dengan P aksen elemen R2. Nah, lalu konstruksi garis melalui P aksen sedemikian hingga G sejajar AB. Karena ini dijamin G-nya ini pasti ada karena dari satu titik di luar garis dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar garis tadi. Jadi pasti ada. Nah, berdasarkan postulat penggaris dapat ditemukan P elemen G sedemikian hingga PP aksen sama dengan AB. Jadi dari garis G tadi dapat ditemukan P sedemikian hingga PP aksennya itu sama dengan jarak AB. Nah, karena PP aksen elemen G, maka PP aksen sejajar AB karena G-nya tadi sejajar AB. Dan PP aksen sama dengan AB tadi. Dan PP aksen sejajar AB dari sini. Nah, berarti SABP sama dengan P aksen. Definisi translasi. Jaraknya sama dan dia sejajar. Jadi, untuk setiap P elemen R2 ada P sedemikian hingga SABP sama dengan P aksen. Jadi, SAB surjektif. Lalu, kita akan buktikan bahwa SAB injektif. Nah, dia dikatakan injektif ketika kita ambil sebarang dua elemen di domain yang berbeda, maka nanti petanya juga akan berbeda. Nah, diketahui AB adalah vektor translasi dan SABP sama dengan P aksen, SABQ sama dengan Q aksen. Nah, berdasarkan definisi dari sini diperoleh AB sama dengan PP aksen dan AB sejajar PP aksen. Begitu juga dengan ini, AB sama dengan QQ aksen dan AB sejajar QQ aksen. Nah, karena AB sejajar PP aksen berdasarkan ini dan AB sejajar QQ aksen dari sini, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu PP aksen sejajar QQ aksen atau PP aksen berhimpit dengan QQ aksen. Kasus 1, ketika mereka sejajar. Nah, jika P aksen sejajar QQ aksen, maka kedua segmen ini tidak memiliki titik sekutu, sehingga P aksen tidak sama dengan Q aksen. Karena P aksennya tadi kan karena P aksennya di segmen PP aksen dan Q aksennya di segmen QQ aksen dan mereka sejajar, jadi tidak pernah memiliki titik sekutu. Otomatis P aksen dan Q aksen juga tidak mungkin sama.
Nah, kasus 2 ketika PP aksen berimpit dengan QQ aksen. Nah, tadi diperoleh AB sama dengan PP aksen dan AB sama dengan QQ aksen. Maka PP aksen sama dengan QQ aksen transitif. Karena keempat titik ini segaris, ini kan berimpit, jadi keempat titiknya segaris. Maka PP karena keempat titiknya ini segaris dan PP aksen sama dengan QQ aksen serta P tidak sama dengan Q, maka P aksen tidak sama dengan Q aksen. Karena setiap segmen berkorelasi dengan tepat satu bilangan real. Karena titik permulaannya itu sama, maka nanti ujungnya juga tidak akan sama. Jadi, ketika P tidak sama dengan Q, maka P aksen tidak sama dengan Q aksen. Di mana P aksennya tadi merupakan SABP dan Q aksennya merupakan SABQ. Jadi SAB injektif. SAB surjektif dan injektif, maka SAB adalah fungsi bijektif sehingga SAB merupakan suatu transformasi. Nah, baru sekarang kita akan buktikan bahwa translasi adalah kolineasi. SAB merupakan translasi dengan vektor AB, garis G pada R2. Nah, yang akan kita buktikan G aksen, di mana G aksen ini merupakan peta dari G, hasil dari translasi garis G. Nah, kita akan buktikan bahwa G aksen ini adalah garis. Nah, bukti. Ambil sebarang titik P dan Q pada G. Misal ini ada garis G, ambil titik P dan Q. Misal SABP sama dengan P aksen dan SABQ sama dengan Q aksen. Jadi, hasil translasi P aksen, hasil translasi Q aksen. Nah, buat garis T melalui P aksen dan Q aksen. Buat garis T melalui P aksen dan Q aksen. Akan ditunjukkan bahwa T sama dengan G aksen. Nah, T aksen ini kan sebenarnya hanya memuat P aksen dan Q aksen. Belum ada yang menjamin bahwa setiap titik di G aksen dipetakan ke T. Jadi, kita akan membuktikan bahwa G aksen itu T-nya ini sama dengan G aksen, di mana G aksen ini merupakan titik-titik hasil transformasi setiap titik yang ada di G. Nah, berdasarkan definisi translasi, SABP sama dengan P aksen diperoleh PP aksen sama dengan AB dan PP aksen sejajar AB. Begitu pula dengan SABQ, nanti akan diperoleh QQ aksen sama dengan AB dan QQ aksen sejajar AB. Jadi ini sama panjangnya dan ini juga sama dengan ini. Nah, dari 13 diperoleh PP aksen sama dengan QQ aksen. Karena ini sama dengan ini, maka QQ aksen sama dengan, karena PP aksen sama dengan AB dan QQ aksen sama dengan AB, maka PP aksen sama dengan QQ aksen. Serta dari 2 dan 4, PP aksen sejajar AB, QQ aksen sejajar AB, maka diperoleh PP aksen sejajar QQ aksen. Nah, PP aksen, QQ aksen, Q adalah jajar genjang. Karena jika dua sisi segi 4, ini kan membentuk segi 4. Dua sisi segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu adalah jajar genjang. Nah, ini kan kongruen dan sejajar. Kongruen dan sejajar. Maka ini merupakan jajar genjang. Akibatnya, kalau PP aksen, Q aksen di jajar genjang, maka diperoleh PQ sama dengan P aksen, Q aksen. Nah, sekarang ambil sebarang titik R pada G. Ambil sebarang titik R pada G. Dengan R-nya kita ambil di antara P dan Q. Nah, misal SABR sama dengan R aksen. R aksen. Nah, R aksennya ini
kita belum tahu dia ada di mana, apakah dia ada di T atau di luar T. Maka RR aksen sama dengan AB dan RR aksen sejajar AB berdasarkan definisi translasi. Nah, dari 1 dan 8 dan 29 diperoleh PP aksen sama dengan RR aksen dan PP aksen sejajar RR aksen. Sehingga PP aksen R aksen R adalah jajar genjang. Nah, ini jajar genjang. Nah, kalau PP aksen R adalah jajar genjang, maka PR sama dengan P aksen R aksen. Ini mengakibatkan nomor 10. Nah, begitu juga dengan yang sebelah sini. Dari 3, 8 dan 4, 9 diperoleh Kiki aksen sama dengan RR aksen dan Kiki aksen sejajar RR aksen. Sehingga segi 4 ini juga merupakan jajar genjang. Nah, alasannya star. Ini star. Jika dua sisi segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu adalah jajar genjang. Itu alasannya. Nah, hal ini mengakibatkan QR sama dengan Ki aksen R aksen. QR sama dengan Ki aksen R aksen. Nah, sekarang kita andaikan R aksennya itu tidak pada T, R aksennya tidak pada T. Apa akibatnya? Nah, berdasarkan teorema ketaksamaan segitiga diperoleh P aksen R aksen. Jadi P aksen R aksen tambah R aksen Ki aksen itu lebih besar dari P aksen Ki aksen. Itu. Hal ini kontradiksi dengan 5, 10, 11. Kenapa 5, 10, 11? Nah, dari 5, 10, 11 kita akan memperoleh P aksen R aksen tambah Ki aksen R aksen sama dengan PR plus QR. Ini karena PR-nya kan sama dengan P aksen R aksen dan QR-nya sama dengan Ki aksen R aksen. Jadi kita substitusikan P aksen R aksen dengan PR ini dan Ki aksen R aksen dengan QR. Nah, jadi kita peroleh PR plus QR. Nah, berdasarkan postulat penjumlahan segmen, PR plus QR itu sama dengan PQ. Nah, PQ sama dengan P aksen Ki aksen berdasarkan persamaan nomor 5. Oh iya, maaf. Di sini kontradiksinya bukan 5 tapi 7, bukan 5 10 11 tapi 7 10 11. Nah, di sini kan kita sudah memperoleh PQ. Nah, PQ sama dengan berdasarkan persamaan nomor 7. Ya, jadinya kan kontradiksi di sini lebih besar. Nah, di sini sama dengan. Jadi seharusnya R aksen elemen T. Kesimpulannya G aksen subset dari T. Nah, lalu kita ambil sebarang X aksen elemen T. Jadi X aksen elemen T. Ini garis T. Nah, karena X aksennya tadi berada di antara P aksen Q aksen. SAB merupakan fungsi bijektif. Berarti ada X sedemikian hingga SABX sama dengan X aksen. Berarti kita pasti menemukan X yang ketika X ini ditranslasikan menghasilkan X aksen. Nah, dari 1 dan 12, 1 mana 1? Ini 1 PP aksen sama dengan AB dan 12 XX aksen sama dengan AB diperoleh PP aksen sama dengan XX aksen. Dan dari 2 13 2-nya PP aksen sejajar AB, 13-nya AB sejajar XX aksen, maka diperoleh PP aksen sejajar XX aksen. Sehingga
P aksen X aksen X ini jajar genjang. Karena alasannya ini star, jika dua sisi segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu adalah jajar genjang. Jadi ini adalah jajar genjang. Nah, karena ini jajar genjang, maka PX sama dengan P aksen X aksen. Kita beri nomor 14. Nah, dari 3 dan 12 sama 3, kiki aksen sama dengan AB dan kiki aksen sejajar AB, maka dengan mentransitifkan kita akan memperoleh bahwa kiki aksen sama dengan XX aksen dan kiki aksen sejajar XX aksen. Sehingga kiki aksen XX aksen juga merupakan jajar genjang. Nah, akibatnya Qx sama dengan X aksen Q. Qx sama dengan Q aksen X aksen, ya. Nah, X-nya kan tadi nggak tahu ada di mana. Apakah dia di G atau di luar G? Nah, kita andaikan X-nya itu di luar G, maka dapat dibentuk PXQ, segitiga PXQ. Karena tiga titik ini tak segaris, maka dapat dibuat segitiga. Nah, berdasarkan teorema ketaksamaan segitiga, diperoleh PX plus XQ itu lebih besar dari PQ. Nah, hal ini kontradiksi dengan ini juga 7, bukan 5 ya, 7. 7, 14, 15. 7 menyatakan bahwa PQ sama dengan P aksen Q aksen. PQ sama dengan P aksen Q aksen. Nah, dari 14, 15 kita peroleh PX plus QX itu sama dengan P aksen X aksen tambah Q aksen X aksen. Dari mana tadi? Ini. Dari ini dan ini disubstitusikan. PX-nya kita substitusi dengan P aksen X aksen dan QX-nya kita substitusi dengan Q aksen X aksen. Nah, dari penjumlahan garis, postulat penjumlahan garis, P aksen X aksen, Q aksen, kalau dijumlah itu diperoleh P aksen Q aksen. Nah, berdasarkan persamaan 7, P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. 7, P aksen sama dengan P aksen Q aksen sama dengan PQ. Nah, berarti kan PX plus QX itu sama dengan PQ. Nah, jadi yang diperoleh dari teorema ketaksamaan segitiga kontradiksi dengan ini. Jadi seharusnya, jadi pengandaiannya kan salah. Seharusnya X elemen G. Kesimpulannya T subset dari G aksen. Nah, karena G aksen subset dari T dan T subset dari G aksen, maka G aksen sama dengan T. T adalah garis, maka G aksen adalah garis, terbukti. Karena kan G aksennya kan sama dengan T, T-nya garis, berarti G aksennya juga garis, terbukti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.